keberatan terhadap film Dirty Thoughts itu tentu sah saja. Ya, tidak semua orang harus dipaksakan menerima. Walaupun saya pribadi mengatakan film Dirty Thoughts itu adalah pendidikan politik. Pendidikan politik untuk kita semua tahu bagaimana pemilu itu harus dijaga dan dikawal dari semua kecurangan dan potensi kecurangan yang ada. Dan kita berhutang budi kepada mereka yang mau melakukan kompilasi terhadap kecurangan yang banyak didapatkan di media. Sebab pada dasarnya film Dirty Thoughts yang menguraikan kecurangan-kecurangan yang ada itu adalah kompilasi dari pemberitaan di media dan sosial media. Itu gampang kalau kita mau melihat di media. Apakah mengenai politisasi bansos, apakah mengenai intervensi kekuasaan, ketidaknetralan dan sebagainya, itu ada semua di media. Jadi menurut saya mereka itu tidak melakukan perbuatan ya yang mengada-ada dalam film itu. Jadi ini pendidikan politik, ini warning buat kita semua untuk mawas diri, untuk waspada dalam pemilu yang kita adakan, dalam pilpres yang kita adakan, bukan saja sekarang, tapi juga 5 tahun ke depan. Nah, mereka diadukan, ya, mengadukan kepada pihak kepolisian itu tentu hak seseorang. Tapi kan mengadukan kepada pihak kepolisian itu kan tentu ada dasarnya. Ya, kalau tidak ada dasarnya untuk apa mengadukan? Nah, menurut saya apa sih dasarnya mengadukan kepada pihak kepolisian dalam hal ini? Kenapa tidak membantah film itu dengan membuat film yang lain? Ya, kenapa tidak membantah film itu dengan mengemukakan argumentasi yang lain? Apapun bentuknya. Nah, itu akan lebih elegan gitu. Berhadapan dengan akademisi seperti saudara Zainal Arifin Mohtar, Bivitri dan Ferry, hadapi mereka secara akademis gitu. Jangan hadapi mereka dengan membuat laporan ke Barreskrim atau ke Polda Metro Jaya. Menurut saya beda itu, ya. Kriminalisasi semacam ini bukan jalan keluar yang bermartabat buat kita sebagai bangsa dan negara. Dia cenderung bisa menggerus kebebasan akademik itu sendiri. Dia menggerus kebebasan berekspresi itu sendiri. Jadi ini tanggapan saya mengenai hal ini.